الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الكريم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي كني بأبي القاسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم، صدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momentum kali ini dan seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Kita harus memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering dibaca oleh para khatib Jumat yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selain daripada itu, sebagai makhluk yang sudah dianugerahi nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Sang Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan tindakan akan menjadikan nikmat yang kita terima menjadi barokah dan terus bertambah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, karena kita harus ingat peringatan dari Allah dalam ayat ini, bahwa siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah akan mendapatkan siksa yang pedih. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nikmat-nikmat yang nyata yang kita rasakan sampai saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah kenikmatan sehat dan umur panjang. Sehingga kita sampai berada di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul syiyam, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan sedari bulan Rajab dan Sya'ban agar diberi umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sebuah doa yang ringkas penuh makna yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sering kita baca serta dengar dilantunkan di speaker masjid dan musola.
oleh anak-anak dan orang tua. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang penuh rahmat, ampunan, dan menjadi wasilah kita bisa terhindar dari siksaan api neraka. Lalu apa yang harus kita siapkan dalam menyambut Ramadan agar ibadah kita maksimal? Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan bulan Ramadan, yakni persiapan fisik dan mental. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mulia yang juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni berpuasa. Kita diwajibkan untuk tidak makan dan minum dan menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Sehingga perlu persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yakni melalui latihan puasa di bulan-bulan sebelumnya. Seperti bulan Rajab dan Sya'ban, Rasulullah SAW pun telah mencontohkannya dan kita sebagai umatnya patut untuk mengikutinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahran illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyama minhu fi Sya'ban. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan puasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau biasa tidak berpuasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental menghadapi bulan yang suci, bulan Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam diri kita. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan maksimal hasil yang didapatkannya. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Yang artinya, siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Subhanallah, subhanallah. Begitu mulianya bulan Ramadan, sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tiada tara, yakni terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kemuliaan bulan Ramadan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Nasa'i. Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatus syahrun min alfi syahr. Yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Selain persiapan mental dengan rasa gembira, kita juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan mental bekal pengetahuan agama, sekaligus guna meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji, menggelar majelis ta'lim yang berkaitan dengan tuntunan ibadah bulan Ramadan. Ikhtiar ini juga dalam rangka menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga dengan bulan Ramadan. Tentunya meningkatkan kuantitas atau frekuensi ibadah kita jelang dan selama bulan Ramadan nanti. Semoga dengan ikhtiar lahir batin kita menyambut bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan barakah, bulan puasa, kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya, sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yakni menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتان ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.